Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Tiffany Oktavira. Saya Nanda Puspita Ayu. Nama saya Saskia Putri Anggrayani. Nama saya Naswa Fika. Nama saya Fadila Ikroma. Tahukah kalian bahwa tekstil memiliki hubungan erat dengan nilai-nilai Islam? Sejarah membuktikan bahwa tekstil telah disebutkan dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 26, yang artinya, "Wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan juga pakaian untuk memperindah, yaitu perhiasan." Bahwasanya pakaian sebagai penutup aurat dan juga perhiasan bagi manusia. Di sini pakaian yang berasal dari kain erat kaitannya dengan tekstil. Prinsip Islami dalam berpakaian terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada kesopanan, bahwa pakaian itu harus menutup aurat. Kemudian yang kedua ada tekstil itu harus suci dari najis. Kemudian yang ketiga ada bahan harus halal dan juga thayyib atau baik. Nah, definisi tekstil di sini yaitu sebuah material fleksibel dari serat yang diolah menjadi benang atau kain, dan juga bahan-bahan tekstil di sini pun meliputi serat tekstil, baik itu benang dan juga kain. Serat merupakan bahan baku dari pembuatan benang dan kain serta mempunyai perbandingan antara panjang dan diameter yang sangat besar. Serat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu serat alam atau natural fiber, yaitu serat yang diperoleh dari tumbuhan atau hewan, contohnya kapas dari tanaman kapas, kemudian ada wool dari bulu domba yang sifatnya sangat hangat serta elastis, serta ada sutra dari kepompong ulat sutra yang sifatnya lembut dan menyesuaikan suhu lingkungan. Yang kedua ada serat sintetis atau man-made fiber, yaitu serat buatan manusia, contohnya polyester dengan sifatnya yang kuat, tahan kusut dan cepat kering. Kemudian ada nilon yang sifatnya elastis kuat dan tahan abrasi. Ada juga rayon yang sifatnya lembut dan mudah menyerap air. Kemudian ada bentuk serat dibagi menjadi 2, yaitu stapel, yaitu serat pendek, contohnya kapas dan wool. Yang kedua ada filamen, serat panjang, contohnya sutra dan polyester. Serat memiliki sifat tersendiri yang akan mempengaruhi pada kualitas benang ataupun kain yang dihasilkan, sehingga pemilihan penggunaan serat dalam proses pembuatan tekstil harus diperhatikan. Benang adalah bahan baku pembuatan kain yang merupakan material yang tersusun dari sekumpulan serat-serat teratur yang ke arah yang memanjang, di mana benang ini melalui proses pemintalan. Adapun jenis-jenis benang berdasarkan pada bahan bakunya atau seratnya, yaitu yang pertama ada benang katun atau benang kapas, yang kedua ada benang P atau benang polyester, yang ketiga ada benang nilon, yang keempat ada benang sutra, yang kelima ada benang linen, yang keenam ada benang rayon viskosa, yang ketujuh ada benang TR atau tetoron rayon, yang kedelapan ada benang elastomer atau spandex. Adapun definisi kain, yaitu kain adalah bahan tekstil yang menjadi bahan utama untuk membuat pakaian. Adapun terdapat kain yang terbuat dari benang maupun dari serat. Jenis-jenis kain itu ada, yang pertama ada kain tenun, di mana dibuatnya melalui proses penenunan dan memiliki karakter lebih stabil dibandingkan dengan kain rajut. Contohnya adalah celana denim, kemeja sekolah. Yang kedua, ada kain rajut yang dibuatnya melalui proses perajutan atau jeratan antar benang untuk membentuk loop. Kain rajut ini dia tuh sifatnya lebih elastis pada kainnya dibandingkan kain tenun. Contoh dari kain rajut ini yaitu kaos dan sweater. Yang ketiga ada kain non-woven, di mana kain ini dibuatnya tidak dengan cara ditenun maupun dirajut. Contohnya adalah tisu dan pembalut. Dalam proses produksi tekstil melalui beberapa alur tahapan. Yang pertama adalah penentuan serat yang berkualitas. Dari serat tersebut akan dibentuk menjadi benang melalui proses pemintalan atau spinning. Setelah terbentuk benang, maka akan dibentuk menjadi kain melalui proses penenunan atau perajutan atau bahkan non-woven, yang dimana dalam proses produksi tekstil tersebut melalui penggunaan mesin ataupun alat produksi lainnya. Adapun pengaplikasian tekstil di dalam bidang medis adalah yang pertama, masker bedah, di mana masker bedah ini adalah campuran dari polipropilen yang dibentuk atau diproduksi melalui proses non-woven. Yang kedua adalah perban. Perban ini dari katun yang bisa menyerap cairan luka. Yang ketiga ada jahitan bedah. Jahitan bedah ini berasal dari nilon dan polyester. Maka kesimpulannya,
Pemilihan dari bahan tekstil medis harus memperhatikan kenyamanan, keamanan, dan sebagai muslim sangat penting yaitu kehalalan untuk bisa menghasilkan kain dan pakaian yang tidak hanya berkualitas namun juga memiliki aspek kehalalan. Penting juga untuk memahami karakteristik serat untuk aplikasi medis secara 115. Nah, dari penjelasan sebelumnya, kita jadi tahu dong bahwa tekstil memiliki hubungan erat dengan nilai-nilai Islam. Dan peran atau eksistensi kain bukan hanya untuk dijadikan pakaian semata loh, tapi mampu menjadi pelindung untuk aurat, bahkan sangat bermanfaat di bidang medis untuk kesehatan. Sebagai generasi farmasis dan tenaga kesehatan di masa depan, mari kita pahami, kembangkan, dan manfaatkan potensi tekstil medis demi meningkatkan kualitas hidup manusia. Dari serat menjadi sehat. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.